Pada suatu sore ketika Abu Nawas datang ke warung teh, beberapa temannya sudah berkumpul di sana terlebih dahulu. Rupanya mereka memang sedang menunggu-nunggu kedatangan Abu Nawas. Nah, itu dia Abu Nawas sudah datang. Kata salah satu dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa lolos dari jebakan-jebakan Raja Harun al-Rasyid. Tapi kali ini kami yakin kau pasti dihukum kalau berani melakukannya. Apa yang harus kutakutkan? Tak ada yang perlu kutakuti kecuali Allah. Selama ini belum ada satu orang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas? Tentu saja tidak ada yang berani. Itu adalah pelecehan berat. Siapapun yang melakukannya pasti dihukum pancung. Itulah yang ingin kami tahu darimu. Beranikah kau melakukannya? Sudah kubilang aku hanya takut pada Allah. Tapi kalau aku bersedia melakukannya, apa taruhannya? 100 keping emas. Tapi dengan syarat Baginda harus tertawa saat kau melakukannya. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang sangat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup melakukan itu, apalagi sampai membuat Baginda Raja tertawa. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pejabat, dan tokoh penting negeri sahabat diundang. Tak lupa Abu Nawas juga termasuk dalam undangan. Abu Nawas sibuk memikirkan cara untuk menjalankan aksinya tanpa kehilangan kepalanya. Sedangkan bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang sangat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara harus berlangsung meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan tamunya, terutama untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dinanti tiba. Semua tamu sudah hadir, kecuali Abu Nawas. Teman-temannya yang memperhatikan dari jauh tampak kecewa, tapi ternyata mereka salah. Abu Nawas datang, hanya saja terlambat, sehingga ia duduk paling belakang. Acara berlangsung khidmat. Beberapa tokoh penting menyampaikan pidato. Lalu giliran Baginda Harun al-Rasyid berbicara di depan para tamu menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Baginda heran dan bertanya, Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor. Ampun tuanku, sebenarnya hamba memang sudah duduk di atas karpet. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk tidak di atas karpet. Karpet yang mana maksudmu, wahai Abu Nawas? Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun pergi. Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia. Abu Nawas pun berjalan pelan ke depan. Sesampainya cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau tertawa terbahak-bahak diikuti oleh para tamu yang datang. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas.